Ujiannya beda-beda, ada Allah tahu yang paling tepat buat kita diujinya gimana. Ibu yang ini misalkan diujinya sama suaminya, ibu yang itu diujinya menanti keturunan, bapak yang ini diujinya dari anak-anaknya. Terserah Allah, Allah udah lebih tahu. Gimana yang udah lebih kaya, hidupnya enak, bukan karena diri lebih soleh. Bisa jadi ya Allah diriku lebih lemah dibanding hamba Allah yang itu, makanya dia lebih taat kok tapi lebih miskin misalkan. Kita tanya aja ulama ya. Mungkin kita malah jadi kufur kalau misalkan kita yang diuji seperti itu ya. Yang akhirnya tidak dititipi dunia, enggak. Dititipi dunia bukan berarti dimuliakan, dicabut dunianya juga bukan berarti dihinakan. Tenang aja, maka sok tenang aja. Kepahitan apapun yang sedang dialami, yang habis kalah slot, rungkat wae ya. Ada yang main slot di sini? Jangan ya. Ada yang keliling pinjol, ada yang mohon maaf diselingkuhin dan lain-lain ya. Ya Allah, pahit memang pahit, tapi kabar baiknya Tuhan kita yang maha baik tidak akan menyia-nyiakan kepahitan itu sedikit pun. Ya Allah, saya meninggal gara-gara kanker lebih awal, yang lain mah masih pada muda, sehat-sehat. Bisa jadi dia pulang ke hadapan Allah dalam keadaan diri yang lebih suci dari dosa ya. Enggak, tenang aja. Ketika manusia sakit, Allah cabut 3 hal dari dirinya, kata Nabi. 1, senyumnya. 2, cahaya di wajahnya. 3, dosa-dosanya. Ketika orang itu sembuh, Allah kembalikan yang 2, tapi tidak mengembalikan yang 1. Allah kembalikan senyumnya, cahaya di wajahnya, tapi dosa-dosanya tidak dikembalikan. Ya rugi beneran. Kapan kita masih ngerasa rugi? Kalau memang ukuran bahagia kita ya sesuai yang kita pengen. Saya baru bahagia nanti kok kalau punya rumah segede dia. Baru bahagia nanti kalau mobilnya udah sebanyak dia. Beneran, yang minta rumah, minta duit, minta harta cuma karena belum pernah punya doang aslinya. Kalau udah pernah punya biasa aja ya. Izin ya. Qadarullah kemarin sebulan teh sahur, acara sahur teh di rumahnya Arafi. Itu kalau ngobrol sama Rafathar ditanya, stres jangan jadi orang kayak gini teh. Anak-anak ibu pengen gak jadi Rafathar? Ya. Rafatharnya gak mau, gak suka saya hidup kayak begini ya. Udah bisa ya, anak seumur gitu saya udah pensiun jadi artis, kenapa ngebet jadi artis ya. Beneran sawang sinawang lah. Orang yang pada pengen kaya asli alasannya cuma 1, belum pernah kaya, udah gitu doang. Iya bener, udah pernah kaya mah biasa aja itu weh. Kenapa emang kaya bisa beli makanan sama aja tuh. Tempe sama steak yang 1,5 juta itu bedanya cuma 5 cm di sini doang. Udah nyampe sini mah sama. Beneran gak ada bedanya. Keluarnya kayak bau, tetap aja bau keluarnya. Dikira makan steak 1,5 juta jadi wangi gitu, sama aja. Ya, ya Allah, beneran ya. Bukan berarti nggak boleh punya dunia ya, tapi segitu banyak nasihat dari hadis-hadis Nabi. Seperti misalkan suatu ketika Nabi jalan dengan para sahabat, ada bangkai anak kambing cacat. Udah mah anak kambing, udah gitu anak kambingnya cacat, udah gitu udah jadi bangkai, bau. Diambil sama Nabi, siapa yang mau ini? Sahabat yang lain menjawab, itu hidup juga kami nggak mau wahai Rasul. Dijawab lagi oleh Rasul, ketahuilah dunia di hadapan Allah tidak lebih bagus daripada anak kambing cacat ini. Tapi kita mah udah gue satu banget ya. Beneran karena belum pernah punya aja. Ya. Di kesempatan yang lain kita tahu bahwa kata di hadis yang lain Nabi menyebutkan dunia dan seluruh isinya tidak lebih berharga daripada sehelai sayap nyamuk ya. Kalau lebih berharga atau seimbang, Allah tidak akan ridho memberikan segelas air pun kepada orang kafir. Maksudnya gimana ya? Saking dunia tuh di hadapan Allah nanti nggak ada harganya ya. Makanya mau dia gak nyembah Allah, mau dia kafir, mau dia kayak gimana dunia masuk ambil aja. Saking di hadapan Allah nggak ada harganya. Kalau bagi Allah itu bahkan nggak usah seharga emas, seharga apa, seimbang aja sama 11 sehelai sayap nyamuk, Allah nggak akan sudi. Jadi jangan kembali, nggak, tenang aja. Izin ya, si Koko so tahu ya, gara-gara Koko mah udah pernah ngerasain punya uang banyak, tapi gara-gara haram jadi badan judi di sana. Ya,
Dan tapi beneran, yang kami lihat di sana teh bener-bener kayak nggak jadi bahagia beneran. Ini ngomong kayak gini teh bukan sebagai orang yang pandang judi terus menang terus akhirnya kalah terus tobat, enggak. Tapi dari sudut pandang orang yang jadi tidur juga duit tetap masuk, soalnya yang bikin sistemnya. Nih bikin sistem judi, entar orang main pada didesain kalah. Nggak usah judi lah, tahu mesin capit boneka? Ya, itu kalau kita beli mesinnya, Pak, ditanya sama tukangnya, ini mau di putaran keberapa ya? Kumaha maksudnya, Pak? Iya, nanti kalau misalkan di setting putaran ke-10, dia nyapitnya makin kenceng tuh. Jadi biasanya yang putaran ke-10 yang menang. Nah, itu aja diakalin. Coba kebayang kalau tiap kali putaran nyapitnya kenceng terus, atau tiap kali main ada yang menang. Ya, yang ada bangkrut, apalagi judi. Ya, dan yang kami terima di sana, beneran enggak. Pertama ya, awalnya memang akan kerasa senang, tapi setelah beberapa kali nyoba, kayak makan aja. Makan daging pertama kali all you can eat, seneng kan? Tapi setelah perut kenyang, dikasih daging yang sama, gumoh, nggak mau lagi. Ya, ketika akhirnya dulu kayaknya aku akan bahagia nih, minimal kerja, punya kerjaan. Kalau aku kerja pasti aku bahagia. Setelah udah punya kerjaan, kayaknya aku baru bahagia kalau naik jabatan jadi manajer. Nggak ada habisnya. Ya. Saya izin beberapa hal yang kami lihat di sana, izin menceritakan ulang ini kembali. Ini cerita dari orang-orang yang hidup di sana. Dulu yang diri ini dapat paling top sehari cuma di 80 jutaan. Tapi kalau 80 juta kali 30 hari baru 2,4 miliar sebulan. Ya. Dan itu teh masih bandar judi biasa saya. Banyak yang lebih kaya di sana. Ya. Tapi di sana ada yang sampai per bulan tuh nyampe puluhan miliar dan segala macam. Duit bukan masalah bagi mereka. Tapi tetap jenuh. Dan akhirnya larinya kemana? Ya di sana tempat hiburan cuma dua, kalau nggak diskotik, kasino. Mereka dugem, mereka mabok, mereka obat-obatan. Sadar sedikit, cerita kan, mulai bawel. Kok tiap hari kayak gini juga masih nih jenuh udahannya. Kayaknya kok lebih nyaman waktu tinggal di Indo, kumpul di ruang tengah, dikelilingin anak cucu, lari-larian. Kita aja udah kumpul di ruang tengah, tapi kan karena nggak punya kamar lagi. Ya. Di sana nggak pengen seperti ini. Lalu terus gimana? Ya kadang bangga juga sih, anak saya udah di Jerman, di London, dan macam-macam. Anak yang adik-adiknya masih tinggal serumah, tapi anak kita bosan, paling minta uang jajan ke warung. Anak mereka bosan, ambil handphone, berangkat ke Singapura, pesen tiket. Gak bawa baju, gak bawa koper, enggak. Dan di sana banyak mall, bisa belanja. Saking uang bukan masalah. Kapan pulangnya? Nunggu bosan, bukan nunggu duit habis. Tapi nggak bisa bohong, ketika mereka habis bangga kayak gitu sambil makan di restoran mewah, di seberang jalan ngelihat cuma restoran tenda pecel lele kalau di kita mah ya, ngelihat ada seorang ibu disuapin makan jeruk sama anaknya, dikupasin, seputih-putihnya dicabutin, dianterin sampai bibir ibunya, bijinya mau dilepehin, ditungguin sama anaknya, dipegangin. Itu muka irinya si bos bandar judi itu lebih terlihat iri daripada orang yang belum pernah punya mobil pengen kebeli mobil. Orang paling nggak punya mobil ngeliat mobil, wih keren, coba selfie, foto, dijadiin wallpaper di handphone. Tapi masih ada harapan, saya tinggal rajin kerja bisa kebeli ini insya Allah. Tapi para bandar itu dengan uang sebegitu besarnya, irinya iri yang kayak seolah mengatakan, atau saya tuh udah kayak gini buat apa? Uang udah sebanyak ini. Posisi sudah seperti ini, nggak ada lagi yang terlalu mahal untuk dibeli. Tapi demi Allah anaknya nggak pernah ngelakuin kayak gitu. Curhat mulai lama-lama. Itu anak yang di luar negeri gimana? Kalau mau jujur, terakhir nelpon di bulan lalu kita gebetan duit. Gebetan duit nggak nelpon. Giliran kita orang tuanya kangen nelpon, suka sibuk nggak mau diangkat. Giliran minta duit kudu diangkat dan kudu ditransfer hari itu juga. Nanti, ya. Nah, itu yang masih satu rumah, yang sering jalan-jalan ke luar negeri, kalau di rumah juga nggak pernah ketemu, sibuk di dalam kamar masing-masing. Ibu, Pak, tahu rumahnya orang kaya segede apa kan? Kadang dari ruang tamu sampai kamar anaknya dia harus naik angkot. Saking gede.
Tapi kan di kamarnya lengkap, kamar mandi dalam, AC, wifi, internet, komputer, PlayStation, televisi, semua di dalam. Jadi kan nggak mau keluar kamar, mampir ke rumah mereka bareng sama ojek online duaan. Kalian teh bawa makanan dua-dua, restoran sama, menu sama, kenapa nggak bareng sekalian? Yang mesen beda, kakaknya mesen di kamarnya, adiknya mesen di kamarnya. Saking masing-masingnya hidup deh. Jadi nggak ketemu sama anak di rumah juga. Boro-boro doain kayak tadi. Ya. Kira cerita, atau buat orang-orang di Indonesia usaha lurus saja masih ada yang jahatin. Atau buat apa ya saya kerja jauh-jauh kayak gini, usahanya bersinggungan dengan hukum, setiap hari ketemu orang tanpa moral, kadang kemana-mana harus bawa bodyguard di pinggang, bawa senjata api, takut dijahatin orang. Demi duit yang lebih banyak, beneran dapat, data beli itu sekolah termahal, guru termahal. Tapi kabar buruknya sekolah dan guru termahal belum tentu sekolah dan guru terbaik. Lepas dari kejadian itu beres selesai, cerita kadang mereka juga. Anak-anak saya seperti ini dan salah satu yang senior di antara mereka cerita kan, kita ngobrolin dulu ada tuh teman kita yang paling kaya, bakal judi, orang luar biasa kaya. Ya, kemana ya dia sekarang? Katanya diwarisin oleh anak-anaknya tuh perusahaan. Terus cerita si ini, ih, lu tahu nggak? Dia kan udah meninggal sekarang. Meninggal di mana? Ih, nyaris busuk mayatnya 7 hari di kos-kosan jelek pinggiran kota. Lah, kan masih kaya anak-anaknya. Masa gak ada yang mau ngurus? Orang anaknya yang naruh bapaknya di situ. Kok bisa? Kenapa bisa begitu? Saya dengerin. Dia akhirnya cerita, ini ingat gak? Dulu kan si orang kaya itu selalu ngajarin satu hal ke anak-anaknya. Ngajarin apa teh? Iya, dia selalu berkata, nah kalau kenal orang gak jadi duit, gak usah kenal orang kayak gitu. Percuma buang-buang waktu. Pesannya nancep tuh Pak ke hati anak-anaknya. Suatu hari bapaknya udah sakit, gak kaya lagi, perusahaan dan harta sudah diwariskan, gak jadi duit kan, gak ada yang mau masuk bapaknya. Terus gimana? Ada kos-kosan tuh pinggiran kota, 700.000 sebulan, taruh aja di situ. Bahasa lagi ditaruh Pak, diteden. Itu teh bapak sorangan mah, bukan barang. Bahasanya ditaruh coba. Nanti seminggu sekali pembantu kita jenguk. Ketika ada pembantunya giliran jenguk, udah jadi mayat, nyaris busuk 7 hari. Air kencing menggenang, tong sampah berantakan, namanya orang sepuh tinggal sendirian lagi sakit. Tapi demi Allah yang membunuh si bapak ini bukan penyakitnya, bukan masa tuanya, tapi perasaan dibuang oleh anak yang dulu ia bangga-banggakan. Kisah nyata gitu. Otak punten ya, kadang suka ada orang tua berkata, kok anak saya mah gak usah sering-sering lah ngajinya dan cita-citanya gak jadi ustad. Emangnya ngaji kewajiban ustad doang? Ya. Padahal akhirnya punten, ini anak jadi kaya, jadi konglomerat, jadi orang hebat. Tapi bapak ibu diperlakukan kayak film azab Indosiar. Masih dibanggain anak kayak gitu? Ya. Sampai kadang ada, ini dapat cerita salah satu ustad di Indonesia juga. Dia cerita dulu ngajar anak orang kaya, sebulan dikasih 2 juta. Suatu ketika liburan akhir tahun ajaran, diajak main yuk ke villa keluarga. Berangkat tuh ikut. Sampai villa, ternyata di villanya miara anjing. Anjingnya teh lucu. Disuruh duduk-duduk, disuruh loncat-loncat, disuruh salaman-salaman, disuruh narik angkot. Hiperbola ya. Gue lucu udah ditanya, ini anjing bisa gitu ya? Iya dong, kan gak les anjingnya. Ada les anjing? Ada. Berapa biaya les anjing? 8 juta sebulan. Jadi hati ya. Dari majikannya belajar ngaji, diajar adab 2 juta. Anjingnya dilesin 8 juta. Besoknya waktunya ngaji gak datang si ustadznya. Ditelepon, Ustadz lah gak ngajar lagi. Iya, enakan ngajar anjing. Jadi arti ya, beneran. Akhirnya dirayu sok atau ngaji, misalkan ngaji. Nggak cuma harus jadi ustadz doang pengen ngaji, pengen punya anak yang sopan, beradab, berakhlak. Ya udah sok ngaji. Di mana ngajinya? Kita punya uang nggak? Bayar aja gurunya suruh datang ke sini. Oh ternyata nggak usah jauh-jauh tuh tetangga banyak guru ngaji. Berapa biasanya? Ya tetangga sih pada bayar 500.000 sebulan. Mahal amat, senang cek saya tanya. Jadi hati gitu. Kayak nggak jemput deh. Bukan rambutnya, bibirnya dijemput. Sakit bos kalian ya.
Giliran di Bogor ada lembaga bimbel. Saya tinggal di Bogor ya. Di Bogor ada bimbel, bimbingan belajar, ya. Ada spanduknya gede, paket tulisannya 80 juta, persiapan ke surga, ya, pantesan mahal. Begitu dilihat spanduknya dari dekat, paket persiapan masuk PTN, perguruan tinggi negeri. Di angka 80 jutanya ada bintangnya, tanda keterangannya. Di bawahnya baru biasanya ada tulisan kecil kan, bintangnya artinya apa? Keterangannya kalau bahasa kita, tadi catat lulus. Nah, itu kan lulus mah tergantung kampusnya, bukan dari bimbelnya. Tapi tetap aja ada orang ini deal yang bagus nih, demi masuk perguruan tinggi negeri itu wajar persiapannya bayar 80 juta. Ya. Tapi demi masukin anaknya ke surga 500 ribu kemahalan. Alhamdulillah, ada investasi terbaik gitu kan. Ya. Nah, aku yakin mau ditanya, kamu orang tua meninggal, ya. Berapa memang followers anakmu? Mau ditanya ya kan. Nah, terus misalkan gara-gara dia centang biru IG-nya langsung ke surga gitu. Ya. Tenang aja. Jadi aku tadi ya, ini sebagian dari yang bikin kami pulang waktu itu di sana. Itu mereka yang ngejalanin ngerasain seperti itu. Saya tetap nggak percaya waktu itu. Nyari ada nggak yang tetap sampai akhir hayatnya Badar Judi itu tetap kaya? Coba nyari. Tanya ke beberapa kasino, ketemu sama manajer-manajer yang paling lama, paling tua. Nanyai pendiri kasinonya kemana? Kan udah mati kena HIV/AIDS. Dari kasino yang itu kemana bosnya pendirinya? Kan udah agak gila sekarang, anak istrinya dulu minggat sama laki-laki lain. Terus yang di belakang ada kasino lagi, ya kan dikhianatin anak buahnya, sekarang masih di penjara. Ada nggak yang masih kaya sampai detik ini? Ada yang itu kasinonya, rumahnya di belakangnya gede. Tapi kan anak-anaknya mati overdosis narkoba semua. Nggak ada yang nyepetin, beneran. Izin saya bertanya ya. Kita manusia punya keinginan tidak? Allah punya keinginan juga tidak? Punya. Allah ingin kita selamat, Allah ingin kita tentram ya. Terus dari akil balik, gak usah, dari lahir sampai detik ini, jawab dengan jujur, kita lebih banyak ngejar keinginan Allah atau keinginan diri sendiri? Anggaplah kita ngejar keinginan sendiri, sebagian bahkan sudah tercapai. Yang pengen kaya dia ada yang berhasil kaya, yang pengen viral ada yang berhasil viral. Tapi setelah itu semua tercapai pun, apa dia langsung jadi manusia yang bahagia seutuhnya tanpa pernah sedih sedikit pun? Masih ada. Terus yuk, harus berapa kali patah hati dan kecewa lagi baru kita sadar bahagia itu bukan pada apa yang kita suka, tapi apa yang Allah suka. Maka lihat para nabi, orang yang ngejar yang Allah suka. Nabi, orang-orang soleh terdahulu, pahala lebih banyak, dosa lebih sedikit, bahkan terampuni, ujian lebih parah, tapi tetap jadi orang yang lebih baik. Kenapa gak ada yang kurungan? Kabayang nabi kita kurungan. Wahai Rasul, kenapa kau tidak berdakwah hari ini? Ambu, kembali ke dia aku bantu jadi hati. Ya Islam tidak akan sebesar ini kalau Nabi kita gampang ngambek. Ya, tapi Masya Allah, bersatu dicaci, dimaki, bersatu seluruh jin dan manusia ingin mencelakai pun Allah nggak berikan izin, nggak akan jatuh sekalian apa. Wa iyyamsaskallahu bidurrin fala kashifa lahu illa hu wa iyyuridka bi khairin fala radda li fadlihi yusibu bihi man yasha'u min ibadihi wa huwa ghafurur rahim. Ya. Surat 10 Yunus ayat 107. Kalau Allah inginkan kebaikan pada seorang hamba, kemudaratan pada seorang hamba, maka ada yang bisa ngilangin. Begitu juga kebaikan. Ya. Cuman ya atau gimana ya? Kita sudah menurun kualitasnya dibanding waktu dulu masih kecil misalnya. Waktu kecil kita mudah bahagia, dikasih uang jajan 2.000 udah seneng, nyanyi gak jelas ditepuk tanganin udah seneng, dan gak mudah stres. Ya, dicaci orang biasa aja, berantem sama teman benjol 5 menit kemudian udah bayan lagi. Ya, yang berantem ibunya biasanya. Nah, kami habis benjol sama dia, anak kecil mah sederhana. Benjolnya udah gak sakit, dia punya mainan yang saya punya, bayan. Gak ada masalah nama baik, pencemaran nama baik. Aneh banget. Kebayang anak PAUD TK pulang nyampe rumah, mah panggilkan pengacara keluarga kita. Nah, mana deh?
Anak TKA tadi menghina saya di depan TKB. Itu pencemaran nama baik. Saya tidak terima. Kita bawa mereka ke meja hijau. Dibawa ke meja biliar si ibu ya. Sama hijau kayaknya. Ya, itulah. Enggak, anak kecil mah enggak gampang sakit hati. Orang udah gede, Masya Allah, dihinanya satu, ya, sama satu orang pengadilannya berbulan-bulan, biaya habis ratusan juta buat pengacara, ya, begitu. Akhirnya dapat nama baiknya, manusia kembali memujinya. Tapi kalau Allah masih benci karena dia belum tobat, atau dia dapat apa? Demi nama baik itu, Masya Allah. Capek kadang jadi orang dewasa, kayak segala nggak usah dikejar, gitu. Dan dulu kita bisa bahagia tanpa alasan. Kenapa anak kecil lebih mudah bahagia? Sederhana. Dan di hatinya belum ada pesaing Allah. Kita makin gede, muncul ilah-ilah lain di hati kita. Oh, saya mau baru bahagianya nanti kalau rumahnya udah segede gitu. Oh gini ya rasanya punya jabatan enak, gajian, cuma gajian segini. Saya baru bahagia nanti kalau punya jabatan. Nah, kenapa jadi kayak gitu? Makanya kerennya Islam itu melepaskan manusia dari perbudakan secara nyata. Dulu diperjualbelikan, sekarang juga manusia masih diperbudak, tapi oleh keinginannya. Ya, pengen pengen selalu terlihat langsing, misalkan para ibu-ibu. Makanya setiap kali foto tahan nafas gitu. Manusia sampai menciptakan benda yang namanya korset demi terlihat langsing. Berhasil terlihat langsing, wajahnya biru kurang oksigen. Biasa. Ya. Demi itu, Masya Allah. Dan akhirnya nyampe ngerepotin yang foto. Oh, ulang fotonya, jangan kelihatan gendut ya, mahal. Oh, dia yang banyak makan, kita yang dimarahin gara-gara dia yang kelihatan gendut. Ya. Sampai ya. Nih cek ya, saya pengen tanya juga di masjid ini. Survei di tiap masjid. Bu, saya boleh tanya, ibu kenapa kalau fotonya nggak bisa satu kali? Pasti udah diulang. Kan anggar, ibu mukanya gini-gini juga. Oh, dari angle yang lain, sudut yang lain. Coba survei ya. Ibu foto 10 orang, yang 9 senyum sempurna. Ibu belum sorangan.